Valence breakdown adalah fenomena yang terjadi pada dioda ketika tegangan reverse bias meningkat melewati ambang tertentu, di mana medan listrik dalam wilayah depresi menjadi cukup besar untuk mempercepat pembawa muatan. Dalam kondisi ini, pembawa muatan yang dipercepat dapat menabrak atom-atom dalam kristal semikonduktor dengan energi yang cukup besar, sehingga menyebabkan ionisasi tambahan dan menghasilkan lebih banyak pasangan elektron hole. Bahan semikonduktor tipe P yang berkontak dengan bahan semikonduktor tipe N membentuk sebuah junction PN, di mana wilayah depresi terjadi di sekitar bidang kontak. Lebar dari wilayah depresi ini terlihat bervariasi tergantung pada bias yang diterapkan pada terminal junction PN. Dalam kondisi reverse bias, peningkatan tegangan yang diterapkan akan meningkatkan pula lebar wilayah depression. Dalam kondisi reverse bias, sangat sedikit arus yang mengalir melalui junction karena pembawa minoritas. Arus yang kecil ini disebut sebagai arus saturasi balik atau reverse saturation current. Arus saturasi balik inilah yang akan menyebabkan avalanche breakdown. Untuk itu, kita akan membahas mengenai arus saturasi balik ini terlebih dahulu. Pada suhu ruangan yang normal, beberapa semikonduktor akan menyerap energi panas atmosfer yang cukup untuk melepas elektron valensi, sehingga kemudian menciptakan elektron bebas dan hole. Terlebih lagi, semikonduktor tipe N absolut dan semikonduktor tipe P absolut tidak dapat dibuat secara praktis. Akan selalu ada impurity atau pengotor tipe P yang tidak diinginkan di semikonduktor tipe N, dan impurity atau pengotor tipe N yang tidak diinginkan di semikonduktor tipe P. Karena pengotor yang tidak diinginkan ini dan adanya efek termal akibat suhu ruangan, maka akan ada hole di semikonduktor tipe N dan akan ada elektron bebas di semikonduktor tipe P. Pada kondisi reverse bias, hole yang berada di sisi N akan mengalir ke sisi P. Begitu juga sebaliknya. Elektron-elektron bebas pada sisi P akan mengalir ke sisi N karena adanya medan listrik yang diterapkan. Dalam kondisi reverse bias ini, terminal positif sumber dihubungkan ke sisi tipe N dan terminal negatif sumber N dihubungkan ke sisi tipe P dari junction. Berikutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme avalanche breakdown. Ketika tegangan reverse bias meningkat, maka energi kinetik pada elektron bebas juga akan ikut meningkat. Hal ini akan mengakibatkan elektron-elektron bebas akan menabrak atom dengan kecepatan tinggi, dan kemudian akan menciptakan pasangan elektron bebas dan hole yang baru. Pasangan elektron bebas yang baru ini juga akan memiliki energi kinetik yang besar, sehingga akan menabrak atom dengan kecepatan tinggi, dan kemudian menciptakan pasangan-pasangan elektron dan hole yang lainnya. Hal ini akan terus-menerus terjadi berulang-ulang. Proses ini disebut sebagai carrier multiplication atau penggandaan pembawa, dan mengakibatkan peningkatan yang cukup besar pada pembawa minoritas yang ditahan dan elektron bebas. Proses ini mengakibatkan timbulnya elektron bebas dan hole pada wilayah depletion pada junction, yang berarti wilayah depresinya akan menghilang. Akibatnya, arus balik yang besar akan mulai mengalir melalui PN junction. Jika arus ini tidak dibatasi oleh sarana eksternal seperti resistor, maka akan terjadi kerusakan permanen pada junction karena panas yang ditimbulkan. Jenis kerusakan atau breakdown ini disebut sebagai avalanche breakdown. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan karakteristik IV dari junction PN, baik kasus forward bias maupun reverse bias. Dari gambar, dapat dilihat jelas bahwa arus melalui semikonduktor meningkat dengan peningkatan magnitudo tegangan yang diterapkan ketika junction PN diberi forward bias. Selanjutnya, terlihat bahwa akan ada sejumlah arus minimum yang mengalir melalui junction PN di bawah kondisi reverse bias. Arus inilah yang disebut sebagai arus saturasi balik dan disebabkan oleh pembawa muatan minoritas dalam perangkat semikonduktor tersebut. Zener breakdown. Jadi pada dasarnya Zener breakdown ini terjadi pada saat dioda junction PN karena daerah depresi yang sempit terjadi tegangan terbalik didekatkan pada arus dioda itu. Nah, daerah depresi ini yang sempit mulai menghasilkan medan listrik yang kuat. Ketika tegangan yang diterapkan mendekati tegangan Zener, medan listrik menjadi cukup kuat untuk menarik elektron dari pita valensi mereka, dan elektron valensi tersebut memutus ikatan dengan atom asalnya dan menjadi elektron bebas. Elektron bebas ini membawa arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk kelanjutannya akan dijelaskan pada gambar berikut, di mana mekanisme Zener breakdown itu sendiri.
Sesuai pada gambarnya oleh electricalforce.com, dijelaskan bahwa di sini terdapat N-type atau tipe negatif dan juga tipe positif. Nah, di sini disebutkan bahwa mekanisme reverse bias, sisi positif atau sisi P dihubungkan ke terminal negatif, dan di sini berhubungan, dan sisi N dihubungkan ke terminal positif baterai. Dari saling penghubungan sisi P dan sisi N ini sendiri, dapat dihasilkan suatu rumus berupa E sama dengan V per D, di mana V ini adalah arus voltage-nya dan D adalah distance dari P-type dan N-type ini untuk saling uh, berkenan satu sama lain dari sisi positif dan juga positif di sini. Nah, rumus E sama dengan V per D sendiri ini mempunyai sifat berupa D bernilai sangat kecil, di mana D bernilai sangat kecil ini sangat berpengaruh pada hasil nilai E. Di mana kalau kita dari sini kita melihat mengenai jika nilai D sangat kecil, maka yang dihasilkan nilai E yaitu berkebalikan mampu menghasilkan nilai yang sangat besar. Tapi jika nilai D ini pada suatu momen atau suatu kejadian D ini bersifat pada suatu nilai tolak ukurnya mampu berlebih, maka nilai E yang dihasilkan sangat kecil. Nah, untuk bersifat perbandingan sendiri dari E sama dengan V per D, nilai V sendiri adalah nilai tegangan dari bagaimana dihasilkan dari sisi P jika dihubungkan dengan negatif dan sisi N atau sisi negatif ini dihubungkan ke terminal positif baterai. Sesuai namanya sendiri, reverse bias atau berkebalikan, reverse bias ini berarti berkebalikan bahwa sisi satu positif dan juga sisi negatif ini saling memiliki nilai yang tidak dapat diasumsikan sama karena nilai tersebut berkebalikan. Lalu selanjutnya dari mekanisme ini tersebut, mekanisme Zener breakdown ini terdapat di gambar di sebelah kiri, di mana tegangan ini disebut dengan tegangan medan. Nah, gambar di kiri ini memiliki tegangan medan yang cukup kuat untuk menarik elektron dari ikatan Valensikov langsung di dalam lapisan depresi dan menciptakan arus. Nah, tegangan medan dari gambar kiri di sini bisa kita lihat bahwa ikatan Valensikov ini langsung di dalam lapisan depresi dan menciptakan arus. Nah, seperti kita lihat di sini terdapat ada dua elektron yang saling beririsan dengan satu ikatan dengan ikatan yang lainnya, yang pada akhirnya lapisan ini disebut dengan lapisan depresi akan beririsan dengan lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di mana hal ini memungkinkan bahwa elektron bebas ini dapat bergerak bebas dan terjadinya pemutusan pasangan elektron dan terjadinya aliran elektron bebas yang cukup deras. Di mana elektron bebas ini yang dapat bergerak kemana saja, mampu menghasilkan arus, tetapi untuk dampak samping yang bisa kita lihat dari slide selanjutnya, yaitu hasilnya adalah reverse diode atau diode berkebalikan yang menghasilkan pecah atau rusak. Kerusakan ini berdasarkan gambar sebelumnya, jika kita lihat dari lapisan depresi yang mampu menghasilkan elektron bebas ini bergerak bebas, ini dapat disebut dengan Zener breakdown. Dan Zener breakdown ini mampu mengakibatkan adanya tegangan pada kerusakan atau kerusakan tegangan yang biasa kita sebut dengan Zener breakdown voltage. Zener breakdown voltage ini pada nantinya, kalau pada gambar di sini, ketika yang dikutip oleh electricalforce.com, memiliki perbedaan dari dua slide sebelumnya, di mana tidak terdapat D atau distance, bagaimana P dan N-type ini seharusnya dipisahkan. Lalu kerusakan tegangan ini pun dihasilkan oleh lapisan depresi yang berdiri satu sama lainnya dan mampu menyebabkan elektron bebas ini bergerak bebas kemana saja tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Nah, elektron bebas ini yang bergerak kemana saja mampu menghasilkan arus yang sangat besar, tetapi pada akhirnya hasil yang diciptakan adalah kerusakan tegangan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Zener breakdown ini memiliki sifat di mana ketika misal katakanlah tegangan itu dihasilkan yang besar, maka arus yang diciptakan adalah kecil. Tapi jika arus yang diciptakan besar, maka tegangan yang dihasilkan adalah tegangan yang terdapat di situ adalah kecil. Jika kita melihat dari diagram berikut, di mana di sini adalah tegangan yang minus dan di sini tegangan yang positif, bahwa ada reverse bias, forward bias, di sini forward current atau arus, dan juga di sini dapat reverse current. Nah, di sini kita melihat dari satu chart berikut. Nah, avalanche breakdown atau yang tadi sebenarnya kita bahas adalah breakdown ini sendiri berbanding memiliki regresi linear di mana terhadap reverse bias dan reverse current. Jika reverse biasnya minus, maka
dari tegangan ini minus, maka reverse current yang dihasilkan adalah semakin turun dan dia semakin membesar dengan nilai negatif itu sendiri. Namun jika terlihat pada titik nol ini sendiri, bahwa Zener breakdown ini bisa dapat dilihat jika nol, maka untuk positivity-nya meningkatkan arus semakin tinggi. Dan jika kita lihat pada di sini, nilai pada tegangan untuk positif tegangan ini bisa dilihat, dan di sini untuk sebelah kiri untuk arus itu sendiri, maka bisa dibilang arus yang dihasilkan maka semakin tinggi. Jika kita berbicara mengenai bagian-bagian di sini berikut, ketika reverse bias dinaikkan, lebar daerah depresi bertambah dan suatu titik muncul ketika junction rusak. Hal ini mengakibatkan aliran arus yang besar, di mana kurva ini menunjukkan kerusakan junction karena dua mekanisme, yakni ada terdapatnya Zener breakdown dan juga avalanche breakdown. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara sama function. Pada Zener breakdown, function itu sedang ada avalanche yaitu daerah deposit. Sedangkan pada avalanche breakdown, daerah deposit. Ya, pada medan listrik, Zener breakdown listrik, sedangkan pada avalanche listrik. Perbedaan antara Zener breakdown dan juga avalanche breakdown yaitu ada proporsi tegangan terhadap suhu. Pada Zener breakdown, si tegangan terhadap suhu itu berbanding, sedangkan si tegangan terhadap suhu itu. Selanjutnya ada konsentrasi doping. Pada Zener breakdown, doping di junction itu tinggi, sedangkan pada avalanche breakdown, doping di junction itu. Yang terakhir yaitu ada efek. Pada Zener breakdown, terowongan itu ada atau tidak, sedangkan pada avalanche terowongan itu tidak ada atau. Untuk contoh soal satu Zener breakdown, soalnya yaitu reverse breakdown voltage dari dioda Zener adalah 5. Ada rangkaian kan IZ atau arus yang melalui Zener. Bahasanya yaitu yang pertama-tama menggunakan L S sama Z VR1. Dan VZ diketahui adalah 5 volt dan S-nya itu 9, sehingga VR1 sama dengan S dikurangi Z, yaitu 9 dikurangi 6 didapat 3,4. Selanjutnya, untuk mencari IR1 atau arus yang melalui resistor 1, gunakan hukum IR1 dibagi R1, yaitu 3,4 dibagi 200 sama dengan 17 mA. Nah, tekan R itu sama dengan R. Gunakan hukum IR2 dikali R2. Sehingga untuk mencari arus pada resistor 2 atau arus yang melewati resistor 2, arusnya adalah IZ dibagi resistor 2. 0,6 dibagi 800. Itu hasilnya 7 mA. Untuk mencari IZ atau arus yang melewati dioda Zener, rumusnya adalah IR1 dikurang IR2. 11 mA dikurang 7 mA. Itu 10 ampere, sehingga dapat arus yang ada. Soal 2, Zener breakdown. Soalnya yaitu Zener breakdown. Titik. Suhu. Asumsikan Zener breakdown si A yaitu D menit. C tetap konstan, D meningkatkan. Bahasanya itu soal nomor B itu jawabannya adalah A. Dioda Zener mempunyai koefisien temperatur voltage breakdown negatif. Nah, kenaikan temperatur akan menambah medan I. Voltage breakdown. Tegangan Zener pada dioda Zener itu sangat sensitif terhadap
suhu pengoperasian. Itu ada gambar karakteristik I versus I, dioda Zener dengan variasi suhu. Ada rumus koefisien suhu dioda Zener. Ini ada contoh soal nomor 3, Zener breakdown. Dioda Zener pada rangkaian di bawah, di samping, memiliki Zener breakdown voltage sebesar 5. Hitung disipasi daya pada resistansi RS. Bahasan soal nomor 3, yang pertama seperti 1, yaitu gunakan KVL, VS sama dengan RS plus VZ. Dan VS yaitu 30 volt, VZ adalah 5. Hingga tegangan RS sama dengan 30 kurang 5. Cari daya di P. Rumusnya adalah VRS kuadrat dibagi RS. Dengan VRS itu diketahui 25 kuadrat dibagi 200 ohm sama dengan 3,1. Contoh soal 1 avalanche breakdown akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yordan. Terima kasih. Dioda silikon atau Si memiliki medan listrik kritis atau kritis sebesar 3 dikali 10 pangkat 7 volt per cm untuk avalanche breakdown. Lebar daerah depresi atau W saat breakdown adalah 5 mikrometer. Hitunglah tegangan breakdown atau VBR untuk dioda ini. Yang pertama, rumus dari tegangan breakdown adalah E kritis sama dengan VBR per W. Jadi kita balik VBR sama dengan E kritis dikali W. Lalu kita masukkan angkanya 3 dikali 10 pangkat 7 volt per cm dikali 5 mikrometer. Lalu 5 mikrometer kita ubah ke cm menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 3 dikali 10 pangkat 7 volt per cm dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 cm. Dan hasilnya adalah 15 volt. Lalu soal nomor 2 adalah dioda germanium atau GM memiliki medan listrik kritis atau E kritis sebesar 2 dikali 10 pangkat 7 volt per cm untuk avalanche breakdown. Konsentrasi doping di daerah P atau Na adalah 10 pangkat 15 cm pangkat min 3. Lebar daerah depresi atau W saat breakdown adalah 10 mikrometer. Hitunglah tegangan breakdown atau VBR untuk dioda ini. Sama pada nomor 1, kita masukkan rumus E kritis sama dengan VBR per W. Lalu dihasilkan VBR sama dengan E kritis dikali W. Lalu masukkan angkanya 2 dikali 10 pangkat 7 volt per cm dikali 10 mikrometer. Lalu 10 mikrometer diubah ke cm dan 2 dikali 10 pangkat 7 volt per cm dikali 10 kali 10 pangkat min 6 cm dan dapat hasilnya adalah 20 volt.